Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Malam ini kita kembali bersama di dalam ibadah keluarga. Kita bersama berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan juga merenungkan firman-Nya. Mari terus berdoa supaya virus COVID-19 ini benar-benar dapat berakhir secara khusus di negeri kita. Dan juga mari Bapak Ibu Saudara terus membawa dalam doa dunia ini. Karena sebagaimana yang kita dengar di surat kabar ataupun juga di berita, ada beberapa negara yang saat ini rupanya mengalami gelombang demi gelombang, sehingga virus COVID-19 masih banyak menerpa masyarakat yang ada di negara-negara lain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus bawa dalam doa, agar kiranya negeri kita bisa semakin terkendali, sehingga tidak ada lagi gelombang-gelombang berikutnya. Dan dengan demikian kita boleh setiap minggu bersama bersekutu, bertatap muka, berdoa dalam jam doa ataupun juga ibadah keluarga. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam ini terus dapat menolong kita mengerti akan kehendak Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, malam ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kiranya Bapa, Tuhan ada bersama dengan kami. Kiranya Bapa, Engkau hadir untuk dapat menuntun kami mendengarkan firman-Mu. Melalui kebenaran firman kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terangi hati kami, supaya kami dapat mengerti dan berikan kepada kami hati seorang murid, sehingga kami sungguh-sungguh melakukannya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita membuka bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 dan 13. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini bersama dengan sungguh-sungguh. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dan 13. Demikianlah firman Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke tempatnya Pak Sambodo. Pak Sambodo sebelumnya pernah cerita kalau sedang memesan akuarium yang lebih besar untuk arwana yang sudah dipelihara beberapa tahun.
Dan pada malam itu, benar, saya melihat ada akuarium baru, tetapi di dalam akuarium itu tidak hanya seekor arwana, ada beberapa ikan yang lain. Karena rupanya akuarium itu lebih besar dari akuarium sebelumnya. Nah, saudaraku yang terkasih, mengapa Pak Sambodo harus memesan akuarium yang lebih besar? Karena ikannya mengalami pertumbuhan. Arwana itu bertumbuh semakin besar, sehingga membutuhkan tempat yang lebih luas. Dan dikatakan juga bisa menolong. Ikan itu tidak hanya bertumbuh, tetapi juga bertumbuh dengan kualitas yang baik. Warnanya juga bisa semakin baik, semakin berkualitas. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam ini kita belajar tentang pentingnya suasana. Jadi akuarium itu bisa dikatakan itu salah satu aspek, salah satu hal yang dibutuhkan oleh ikan arwana untuk bertumbuh. Jadi bagian dari suasana, bagian dari hal yang penting untuk mendukung pertumbuhan. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara di dalam gereja kita. Kita harus mengupayakan, kita harus membangun atau dibutuhkan suasana yang mendukung agar setiap anggota jemaat, agar setiap kita di dalam gereja Tuhan dapat bertumbuh. Suasana itu sangat penting. Kalau Pak Sam tetap saja memelihara ikan arwana di akuarium yang sebelumnya, dapat dipastikan ikan itu akan terhambat pertumbuhannya. Dapat dipastikan ikan itu juga mungkin akan mulai stres, karena dia tidak lagi dapat dengan lincah berenang ke sana kemari. Dan juga tentunya airnya juga akan semakin mudah keruh. Karena semakin besar ikan itu, makannya juga bisa jadi semakin banyak dan kotorannya juga semakin banyak. Dan banyak yang lain. Nah, saudaraku yang terkasih, kita juga bisa melihat dengan tanam-tanaman. Dulu saya pernah tanam jahe. Karena tidak dipindah, akhirnya mati. Karena tanaman itu sudah membutuhkan tempat yang lebih besar. Tidak diganti tanahnya, tidak diberikan pupuk. Akhirnya tanaman itu kering, kerontang, dan mati. Nah, malam ini kita belajar setidaknya 3 hal yang perlu kita upayakan, yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita jaga, bahkan yang perlu kita bangun di dalam gereja Tuhan. Terlebih lagi sebentar lagi kita akan regenerasi panitia penolong pelayanan. Kita perlu membangun 3 hal supaya ke depan gereja kita boleh semakin bertumbuh. Yang pertama adalah membangun persatuan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Anggotanya banyak, benar. Tetapi semuanya dipersatukan dalam satu tubuh. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada kuping, ada hidung. Semuanya menjadi bagian yang penting harus menyatu.
tidak boleh terlepas, tidak boleh terpisah. Demikian juga dengan setiap orang percaya. Segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Gereja Tuhan perlu mengupayakan persatuan. Dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik itu budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam satu roh, yaitu roh Allah, kita telah dipersatukan. Mari kita bersama-sama mengupayakan agar kita sebagai jemaat, agar nantinya panitia penolong yang terpilih benar-benar membangun kesatuan. Karena hanya dengan kesatuan akan tercipta pertumbuhan yang nyata. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apapun yang Tuhan mau kerjakan melalui gereja kita, kalau kita punya kesatuan, percayalah, pasti akan terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, mari kita bersama-sama memikirkan bagaimana supaya gereja kita, bagaimana supaya kita sebagai anggota jemaat semakin satu, semakin bersatu, semakin kompak, semakin teguh di dalam kebersamaan. Semata-mata kita memikirkan apa yang dapat membangun gereja semakin bertumbuh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati, saling mementingkan kepentingan orang lain, menunjukkan rasa hormat yang satu kepada yang lain. Kita tidak selalu mengutamakan kepentingan diri kita. Kita tidak selalu melulu memikirkan bagaimana supaya kita diperhatikan, tetapi bagaimana supaya kita dapat juga menjadi berkat bagi orang lain, bagi jemaat yang lain, bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja Tuhan. Dengan kita mendahului memikirkan kepentingan orang lain. Mari kita juga belajar, Bapak Ibu Saudara, manakala ada hal-hal yang kita pikirkan, ada hal-hal yang kita mungkin usulkan, ada hal-hal yang mungkin kita inginkan terjadi di dalam gereja, tetapi ternyata itu tidak terjadi. Mungkin usulan kita tidak diterima, ataupun juga hal-hal yang lainnya. Kita belajar untuk tetap bersama. Kita belajar untuk tetap setia. Kita belajar untuk tetap teguh dan tidak mutungan. Kita belajar untuk juga menghargai pendapat orang lain. Ada waktunya, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita sampaikan bisa dapat diterima, bisa dapat terjadi, tetapi ada kalanya juga apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, mungkin juga belum saatnya untuk dapat diwujudkan di dalam persekutuan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang terutama adalah mari kita
terus membangun kasih satu dengan yang lain. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita harus satu kasih. Kita harus sungguh-sungguh mengutamakan kasih di dalam persekutuan, di dalam gereja kita. Saling mengasihi menunjukkan bahwa kita adalah sungguh-sungguh murid Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bangun 3 hal ini untuk bisa mengupayakan suasana yang dapat mendukung pertumbuhan iman kita, pertumbuhan gereja kita. Mari kita hanya memikirkan apa yang Tuhan kehendaki mau kita kerjakan. Baik itu melalui diri kita secara orang perorangan maupun juga melalui gereja kita. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Malam ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami menciptakan, membangun suasana yang benar-benar dapat mendukung kami untuk bertumbuh sebagai jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.